Jadi solusinya bagaimana? Solusinya taubat kepada Allah. Karena sebesar apapun dosa yang pernah kita lakukan, ya, sebesar apapun dosa yang pernah kita lakukan, asal orang itu taubat dengan sungguh-sungguh, maka akan diampuni oleh Allah. Makanya dikatakan di dalam kitab Al-Munabbiyat alal istiqdad liyaumil ma'ad, la kabirata ma'al istighfar wala sabirata ma'al israr. Tidak ada dosa besar kalau orang itu mau istighfar, mau taubat maksudnya. Jadi sebesar apapun kalau taubat maka akan. Nah, orang yang taubat yang sungguh-sungguh itu at-taibu minadz dzanbi kaman la dzanba lahu. Orang yang taubat dari dosa itu kaman la dzanba lahu, laksana orang yang tidak ada dosanya. Jadi orang yang bertaubat itu ya dihapus gitu saja nanti oleh Allah. Tapi taubatnya taubat yang sungguh-sungguh. Nah. Kesimpulan fikihnya adalah tolabul janiyati iqamatal haqqi 'alaiha ma'a taubatiha liyatimma tadhiruha. Ini luar biasa ini. Ini ada orang perempuan mengaku berzina sampai hamil, kemudian minta dihukum. Kalau yang banyak kan menghindari hukum. Kalau ini tidak, dia taubat dan kemudian minta dihukum, minta ditegakkan hukum oleh Nabi. Karena saking takutnya terhadap azabnya. Yang kedua, adamu sukutil hudud bitaubati ba'da raf'il hakim. Kalau sudah terlanjur disampaikan kepada hakim terhadap peristiwa itu, maka tidak cukup dengan taubat. Tapi kalau belum, maka taubat saja. Yang ketiga adalah at-tasabbutu fi iqamatil hudud syianatan anfus wa hifdzan li karamatiha, yaitu menetapkan penegakan sanksi hukum itu, ya, karena menjaga pada jiwa dan menjaga kepada kemuliaan. Jadi namanya hukum, ya hukum itu harus, namanya aturan itu mestinya harus ditegakkan, ya, aturan ditegakkan. Yang keempat adalah takhiru iqamatil haddi 'anil hamil hatta tad'a wa tuftima idladan balil janin. Jadi Nabi itu mengakhirkan pelaksanaan rajam, nunggu sampai orang itu melahirkan, kemudian sampai menyusui lengkap 2 tahun. Jadi setelah melahirkan, menyusui sudah, kemudian disanksi, dirajam. Jadi karena juga pertimbangannya, ya tadi, karena pertimbangan kalau tak baru melahirkan kemudian langsung dirajam, kasihan bayinya, ya, kasihan bayinya. Maka pelaksanaannya nunggu setelah setelah melahirkan dan kemudian sampai menyapih terhadap anaknya tadi. Qala Syafi'i wa Ahmad wa masyhur madzhab Malikin la turjamul maratu hatta tajida man tubihu fa illam tajid ardu'atu hatta. Dalam madzhab Syafi'i, madzhab Ahmad, dan kemudian yang masyhur dalam madzhab Malik, perempuan yang melahirkan, yang berzina kemudian melahirkan tadi itu tidak dirajam kecuali sampai ada yang mengganti untuk menyusui, ya, kecuali kalau ada yang mengganti untuk menyusui. Kalau tidak ada, maka dia dibiarkan, ditunggu sampai menyapih terhadap anaknya tadi.
Wa qala Abu Hanifah idza wada'at ujimat wala yang tadiru usul murdatin. Kalau menurut pendapatnya Imam Abu Hanifah, wis pokoknya begitu melahirkan langsung dirajam, tidak perlu sampai menyusui. Nah ini pendapatnya Imam Abu Hanifah. Yang kelima, al-maridu malu hatta yabro'a au yuqaribal bara'a wa ba'da yaj'alil had. Kalau ada orang mestinya disanksi rajam tapi dia sakit, maka ditunggu sampai sembuh dulu ya, atau mendekati sembuh baru kemudian dirajam. Jadi bukan dirajam dalam keadaan sakit, tapi dirajam dalam keadaan sehat ya, dirajam dalam keadaan sehat. Ar-rajmu fi haqqil muqsalil ladzi sabaqa lahu at-tazwiju bi nikahin shalihin. Rajam itu berlaku terhadap zina muhsan. Zina muhsan itu adalah zina yang dilakukan oleh orang yang pernah nikah, baik masih dalam pernikahan atau sudah janda atau sudah duda, dengan pernikahan yang sahih. Namanya ada duda berzina atau perawan janda berzina, namanya zina muhsan. Atau masih suami istri, masih punya istri berzina, masih punya suami berzina, zina muhsan itu dirajam. Wah, kalau itu diterapkan kira-kira di Jakarta itu banyak banyak yang dirajam kira. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Dulu ada namanya penulis ya Pak Muammar MK ya, yang pernah nulis Jakarta Undercover, iya undercover. Itu kan ternyata perilaku menyimpang di Jakarta itu luar biasa gampangnya. Jadi, wah itu kalau diterapkan hukum rajam kan dirajam semua. Yang ketujuh, wad'ul mar'ati fi khufratin waqta iqamatil haddi 'alaiha siyanatan laha min kishafi auratiha. Jadi perempuan itu kalau mau dirajam ditanam separuh badannya separuh ke bawah, mulai dada ini di atas dilempari batu, yang dilempari batu sampai mati. Yang dilempari batu sampai mati. Insya Allah. Itu saksinya orang zina muhsan. Yang kedelapan, al-mar'u ma'a min sabdiman ujri alaihi haddi. Yang kedelapan adalah dilarang mencela, dilarang menghina terhadap orang yang sudah diberlakukan sanksi tadi. Jadi umpamanya ada orang berzina kemudian sudah disanksi, maka udah tidak boleh dicela. Orang itu sudah luar biasa, sudah taubat, sudah ya, diberlakukan sanksi tadi. Abdul makusi jarimatun nukafiru bitaubi wal iqlaqu anha. Orang yang mengambil apa namanya, jadi korupsi itu adalah termasuk jarimah, termasuk tindakan pidana ya, yang harus apa namanya, orang itu harus berhenti dari perbuatan itu dan harus taubat. Dulu pernah
keputusan NU memutuskan bahwa koruptor itu harus dihukum mati dan tidak boleh disolati, ya. Jadi tidak boleh disolati. Bahkan itu dipotong tangannya dua, kaki dua. Tapi ya tentu saja dengan kriteria tertentu, mungkin yang 1 triliun ya. Yang 1 triliun kayak sopo itu yang kemarin Pertamina apa namanya kemarin itu semacam-macam itu banyak sekali. Yang ke-10 dan jawazul halafi bi ghairi istikhlafin li ta'zimil amri al-waqi. Jadi bolehnya orang itu bersumpah karena melihat besarnya persoalannya, besarnya persoalan. Yang ke-11 masyru'iyat salat jalal mahdud wal marjum. Qala Syafi'i Abu Hanifah yusalli al-imam wa al-fadli wa ghairuhum ala man qutila haddan wa kariha as-salata wa Ahmad wa Ahmad imam wa al-fadli dunahu. Jadi orang yang mati karena ditegakkannya hukum rajam umpamanya, maka hendaklah disolati, ya, disolati karena mereka sudah melaksanakan sanksi hukum. Maka hendaklah disolati oleh orang-orang yang baik mau menyolati. Kalau menurut Imam Malik dan Imam Ahmad, orang yang orang yang ahli kebaikan tidak usah nyolati, yang nyolati biar yang lain saja. Nah, wa Jabir bin Samurah, dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, qala dawu Zora berkata, siapa Jabir? Utiya didatangkan siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam birajulin, dengan seseorang qatala nafsahu, yang bunuh diri. Ada mayit bunuh diri didatangkan kepada Rasulullah, bunuh diri bimasyaqiso, dengan beberapa tombak. Falam yusolli, maka tidak mau menyolati siapa Nabi alaihi, atas rajul tadi. Suatu saat ada jenazahnya orang yang bunuh diri, maka Nabi tidak mau menyolati, ya, tidak mau menyolati. Qatilu nafsi istahalla dzalika fawa kafir. Orang itu kalau menganggap halal bunuh diri, maka orang itu kafir. Nah, jadi orang yang menganggap halal bunuh diri, orang itu kafir. Tapi kalau orang itu bunuh diri tapi tidak menganggap bahwa itu halal, maka itu adalah orang yang fasik. Fasik itu orang yang dosa besar, sama dengan tidak sholat, sama dengan tidak puasa Ramadan, tidak zakat bagi yang wajib, tidak haji dan seterusnya. Atau orang yang banyak berbuat dosa tadi, dosa-dosa besar, berzina, berjudi, mabuk dan sebagainya, kategorinya adalah fasik. Waqad taraka Rasul sallallahu alaihi wasallam as-salat alaihi rid'an li ghairi an mithli fi'lihi. Nabi tidak mau menyolati orang yang mati karena bunuh diri tadi itu, karena untuk mencegah jangan sampai yang lain melakukan hal yang sama. Nanti kalau ditoleran
ditolerir, maka khawatirnya akan ada kalau gitu tidak apa-apa bunuh diri, ternyata juga disolati oleh orang yang mengkhianat. Waqad shalla alaihi sahabatu radhiyallahu bi alla yudfana bila sholatin. Tetapi kemudian sahabat nyolati terhadap orang yang mati bunuh diri tadi itu. Karena apa ya? Karena masih dianggap muslim walaupun dosa besar. Ya, walaupun dosa besar. Nah, jadi tetap harus disolati karena tidak boleh dikubur kok belum disolati. Fikih hadisnya adalah bahwa ada musholatil hakim ala qatili nafsi. Jadi tidak menyolatinya pemimpin atau hakim atas orang yang bunuh diri. Bali ghairihi ayyusalli alaihi, sedangkan yang lain silahkan saja mau menyolati. Lima rawahu an-Nasa'i anna Rasulullah qala, Rasul mengatakan ama ana fala usalli alaihi, adapun aku tidak menyolati padanya, tidak menyolati pada orang yang mati bunuh diri. Na'udzubillah min dzalik. Nggih. Kalau tidak hari raya itu disampaikan kepada orang. No, ya boleh saja. Jadi sebetulnya ayatnya itu walau kalihal musyrikun, ya. Kemudian seandainya ditambah dengan walau kalihal kafirun, walau kalihal munafikun, ya pada dasarnya selama tidak menganggap itu Al-Quran maka boleh. Tapi kalau menganggap itu Al-Quran kan apa namanya, di Quran ini kan gitu. Kalau menganggap itu Al-Quran maka tidak boleh. Sama halnya orang mengganti dhamirnya doa itu sama. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian karena berdoa orang banyak, kemudian dibikin Rabbana ighfir lana wali walidaina warhamna warhamhum kama rabbauna shighara. Nah, itu harus diniati menyusun redaksi doa yang mirip dengan Quran, bukan niat menjamakkan Quran, karena tidak boleh. Kalau dari mutakalim wahdah, dari apa namanya orang yang bicara sendiri kemudian dijamakkan mutakalim ma'al ghair, maka itu namanya merubah ayat. Merubah ayat itu merubah harokat, merubah titik, merubah huruf, itu tidak boleh, ya tidak boleh. Jadi kalau dijamakkan maka itu adalah menyusun mirip dengan Al-Quran. Makanya biasanya redaksinya ditambah. Jadi Rabbana ighfir lana wali walidina, nah gitu. Warhamna warhamhum kama rabbauna shighara. Nah gitu. Jadi apa kalau nggak diganti bagaimana, tetap redaksinya pakai Rabbi firli, ya boleh saja sebetulnya, karena Al-Quran itu mukjizatnya ya di aslinya itu. Jadi nilai ijaznya, nilai mukjizatnya itu ya di aslinya itu. Sama dengan Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ada yang biasanya begini, Rabbana anzilna manazila mubarakatan. Jadi kalau itu diniati menjamakkan ayat Quran maka tidak boleh. Tapi kalau menyusun mirip Al-Quran itu boleh.
Contohnya lagi, gimana itu? Rabbi firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Jadi itu biarkan redaksi aslinya saja, tidak usah dirubah, tidak usah dirubah. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, fi qissatil mar'ati, di dalam kisahnya perempuan, allati ya mar'ah, kanat yang ada siapa mar'ah itu tuqimul masjidah, yaitu membersihkan masjid. Ada perempuan itu kegiatannya itu adalah dia itu termasuk DKM pengurus bagian ngurusi kebersihan masjid. Ada perempuan kerjaannya itu pokoknya membersihkan masjid, kalau ada kotor dibersihkan dan sebagainya. Fasala anhan nabiyyu, maka suatu saat Nabi bertanya Anda tentang perempuan itu. Siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi bertanya, itu perempuan yang biasa nyapu di masjid itu gimana ya sekarang ya? Faqalu, maka menjawab siapa sahabat? Katanya sahabat, mata sudah mati Nabi. Oh, sudah mati? Ya, gitu. Kaget Nabi itu. Faqala, maka bertanya siapa Nabi? Afala kuntum adzantumuni, mengapa kamu semuanya itu tidak memberitahu kepadaku? Kenapa kamu tidak beritahu kepadaku kalau perempuan yang biasa nyapu masjid itu meninggal? Faka'annahu, maka seakan-akan para sahabat itu sohor, menganggap remeh amroha, perkaranya mar'ah tadi, karena menilainya ya hanya merebut saja lah, kira-kira gitu. Masa merebut mati lapor pada Nabi, nah gitu. Jadi sahabat itu meremehkan. Faqala, maka dawuh sahabat Nabi, duluni, tunjukkan nih kepadaku, ala qabriha, atas kuburannya. Akhirnya Nabi marah, ayo mana sekarang kuburannya di mana? Fadalluhu, maka kemudian menunjukkan siapa sahabat itu pada qabriha. Fasolla, maka sholat siapa Nabi alaiha, atas kubur tadi itu. Muttafaqun alaih. Jadi Nabi itu sholat gaib, sholat gaibnya di kuburan. Jadi datang ke kuburan kemudian langsung sholat, ya, sholat gaib itu, ya, sholat. Muttafaqun alaih. Wa zada, menambah siapa Muslimun, Imam Muslim, tsumma qala Muslim, inna hadhil qubur mamlu'atun zulmatan ala aliha. Katanya Imam Muslim ada tambahan bahwa sesungguhnya kuburan-kuburan ini itu mamlu'atun, dipenuhi. Apanya? Zulmatan, gelapnya. Jadi gelap katanya asalnya itu, ala aliyah, atas penghuninya kubur. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah itu yunawwiruha, menerangi siapa Allah kepada kubur, lahum, bagi ahli kubur tadi itu, bisolati, dengan sholatku, alaihim, atas ahli kubur. Katanya Nabi, ini semurah kuburan itu gelap, tapi sebab saya nyolati itu kemudian kuburan itu menjadi diterangkan oleh Allah, dijadikan terang. Itu itu menunjukkan menunjukkan bahwa doanya orang hidup kepada orang mati itu sampai. Karena
sholat jenazah itu kan ini sholatnya sholat gaib lagi. Sholatnya sholat gaib. Jadi sholat jenazah itu ya intinya doa itu Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Jadi intinya doa itu. Jadi mendoakan orang yang hidup, mendoakan kepada orang mati. Kalau itu tidak nyampe ya nggak usah dikerjakan. Kalau nggak nyampe ya Nabi menyontoi bahwa Nabi nyolati terhadap kuburannya tadi orang yang tukang merebut masjid. Tawadhu'un jammun wa adabun karimun yu'allimuhu rasul ashabihi. Nabi itu mengajarkan ketawaduan, kerendahan hati ya kepada dan adab yang baik, mengajarkan itu kepada para sahabatnya. Bisuali dengan pertanyaan tadi an khadimatil masjidi, tentang perempuan yang melayani masjid, pelayan masjid. Hatta khassa bi ghaibatiha khadimatan lam taqdir nabiyya khidmatan syakhsiyatan. Jadi ada tadi perempuan yang menjadi pelayan masjid itu meninggal. Nabi terasa lama gak ketemu perempuan yang biasa bersih masjid itu ya. Akhirnya tanya sahabat, itu perempuan yang biasa nyapu di masjid, bersih masjid itu di mana ya? Katanya sahabat, oh sudah meninggal Nabi. Nabi tanya, loh udah meninggal kok kamu tidak ngabari aku, itu gimana sih? Gila, sahabat nganggapnya itu orang remeh, orang biasa lah, dianggapnya orang remeh saja kok lagi. Lah Nabi ternyata kemudian sangat perhatian. Ayo mana tunjukkan mana kuburnya. Nabi kemudian ditunjukkan dan sholat gaib di kuburan, ya, sholat gaib di kuburan. Jadi yang sholat gaib di kuburan boleh, ya boleh. Jadi tadi karena intinya adalah mendoakan kepada jenazah. Tapi kalau sholat 5 waktu kok di kuburan, nah itu tidak boleh. Depannya itu kuburan, umpamanya ada sholat. Lah kalau masjid yang belak baratnya itu ada kuburan bagaimana? Ya tidak apa-apa, kan sudah tertutup tembok. Nah, umpamanya kalau sini enggak ya. Yang ada itu di jembatan Serok Assalam itu belakangnya itu ada kuburannya. Banyak ya di pondok-pondok itu banyak ya, barat mihrab itu ada kuburan. Tidak apa-apa karena sudah terhalang oleh tembok. Biasanya kan orang-orang ada sebagian yang nggak mau kalau sholat kemudian di belakangnya itu ada kuburan, dianggapnya khawatirnya nyembah kuburan. Ya bukan. Kesimpulannya adalah kamalu tawadhu'ir rasul. Jadi betapa sempurnanya sikap rendah hatinya Rasulullah. Orang yang selevel Rasulullah
kemudian masih perhatian kepada perempuan yang kerjaannya itu melayani di masjid, membersihkan masjid dan sebagainya. Yang kedua, raf'ur rasul karim bi ummatihi wa tafaqqudu ahwalihim wal qiyam bi huquqihim wal itimam bil masalih. Jadi memuliakannya Rasulullah pada umatnya, ya pada umatnya. Makanya Nabi itu luar biasa, yang dipikir itu banyak umatnya. Maka ketika beliau mau wafat itu yang disampaikan adalah ummati, jadi umatnya. Perhatian banget, bukan keluarganya, bukan anak cucunya, bukan, justru umatnya. Nah. Yang kedua adalah yang ketiga al-mukafatu bid-du'a wa tarahum ala man waqafa nafsuhu ala nafsil muslimin wa masalah. Dan apa namanya melakukannya doa dan minta rahmat atas orang yang apa namanya bertindak untuk kemanfaatan kaum muslimin, ya, dan kemaslahatannya. Jadi karena itu tadi dia kerjaannya bersihkan masjid, ya. Makanya orang yang peduli dengan masjid itu luar biasa sebetulnya. Makanya salah satu orang yang nanti akan mendapatkan naungan Allah ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah, salah satunya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, orang yang hatinya selalu dikaitkan dengan masjid. Artinya orang itu banyak berpikir tentang masjid, bagaimana memakmurkan masjid, bagaimana menyemparakan masjid, bagaimana menjaga kesucian masjid, bagaimana menjaga marwah masjid dan sebagainya. Jadi orang itu adalah orang yang nanti akan mendapatkan naungan Allah di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yaitu orang yang menjaga terhadap keberadaan masjid. Kemudian ya isi dengan kegiatan, ya, masuk membangun masjid apa-apa itu semuanya termasuk kategori qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang terus banyak berpikir tentang bagaimana ya cara memakmurkan masjid ini, bagaimana cara masjid ini memberikan banyak dampak positif kepada masyarakat. Nah, orang yang selalu berpikir tentang masjid itu termasuk yang rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, orang yang hatinya selalu digantungkan, dikaitkan dengan masjid. Kemudian al-itina bisa di masjid tadi udah, masriatul i'lam bil maut, disyariatkannya untuk memberitahu terhadap kematian. Kemudian lahadzu ala syuhudi janaizi al-khair, dan mendorong untuk menyaksikan jenazah itu, bahwa jenazah itu menjadi ahli khair.